wabarakatuh. Alhamdulillah, ini aku sekarang di Jakarta Selatan, guys. Kalian ingat adik Najwa dan juga Caca yang waktu itu sempat berusaha untuk melakukan tindakan yang tidak patut dicontoh oleh ibu kandungnya sendiri. Dan qadarullah sekarang kondisinya sangat jauh lebih baik daripada sebelumnya. Buat kalian yang lupa sama videonya ini, guys, videonya. Sini kita ngobrol di depan dulu yuk. Mbak diajarin etika sopan santun tata krama. Mau kita selesaikan baik-baik atau kita laporkan sekarang hari ini juga? Kenapa sering melakukan sama ibunya? Ada loh foto-foto videonya. Kenapa? Tak duit. Sama orang sopan, sama orang tua nggak sopan. Padahal yang lahirin loh. Saya nggak punya ibu aja rasanya sakit banget. Kamu punya ibu disia-siain. Kalau ibu kamu nggak ada, siapa yang mau ngurus kalian? Nah, itu dia videonya. Jadi kemarin kita ada komitmen kalau dia menjadi anak baik dan nurut, kita akan bantu untuk biaya sekolahnya. Nah, kemarin mungkin ada kesalahpahaman ya. Ibunya sempat minta uang terhadap saya. Saya cuma ingin yang saat ini yang untuk warisan yang satu selesai, itu mudah-mudahan selanjutnya udah enggak. Dia cuma benar-benar panik dan aku benar-benar gimana orang enggak ada duit, aku mau ke sekolah tapi belum ada uang. Terus aku mau ngomong apa ke guru juga. Mudah-mudahan Novi ngerti, tapi saya nggak mau untuk maksa. Saya nggak mau aku dicap jelek. Ibunya Najwa seperti ini, ternyata aku nggak mau seperti itu. Ya, ini keadaan terpaksa banget aku lakuin. Ya mudah-mudahan mengerti Novi. Nah, jadi sebelum mereka pulang kemarin, pada saat di apartemen saya udah berikan uang untuk kebutuhannya. Dan juga alhamdulillah sudah dipasangkan wifi untuk sekolahnya. Karena katanya sekolahnya ini suka menggunakan handphone untuk ada tugas. Jadi aku pasangkan wifi di rumahnya, setiap bulan aku yang bayar. Nah, terus ibunya tiba-tiba ngechat saya meminta uang. Dan itu jujur tidak patut dicontoh, guys. Kenapa? Karena kan saya udah bilang anaknya ini tidak boleh diajarkan untuk easy money atau uang mudah gitu loh. Kalau diajarin seperti itu, nanti anaknya akan melakukan hal yang sama gitu. Makanya saya bilang Sabtu Minggu anaknya ini harus ikut saya dulu, bantu-bantu orang di jalan supaya dia tahu rasa bersyukur. Bukan belum apa-apa minta uang sama saya. Saya sempat kaget sih jujur ya. Tapi ya sudah lah ya, sudah terjadi. Kemarin sudah kita transferkan uang juga oleh ibunya untuk sekolahnya Caca. Dan ini kita mau bikin perjanjian agar hal itu tidak terjadi lagi, dimana nantinya bahwa anak-anak tersebut harus membantu saya dulu, entah bantu apalah, mau bantu apa terserah. Sabtu Minggu mereka harus tahu dulu kalau cari uang tuh susah. Jadi baru kita kasih uang jajan setiap bulan, guys. Dan insya Allah aku juga bertanggung jawab untuk sekolahnya. Tapi ingat ya, aku nggak suka diminta orangnya. Nah, jadi ketika mau meminta bantuan pun harus dengan bahasa yang baik. Bukan apa-apa, transferin langsung ngasih nomor rekening. Saya shock lah digituin ya, guys. Dan ya itu buat saya nggak baik, karena saya di sini mendapatkan penghasilan dari YouTube dan saya ngebantu orang-orang yang membutuhkan dari penghasilan itu, guys. Pure dari penghasilan itu. Saya punya 5 anak asuh, itu nggak ada yang dibantu sama pemerintah. ODGJ juga nggak dibantu sama pemerintah. Semua pure dari saya. Nah, jadi saya bukan anak konglomerat, saya juga bukan anak orang kaya.
kalau tanpa penghasilan YouTube saya juga jujur mempunyai keterbatasan dalam membantu orang lain gitu ya, karena saya punya kemampuan juga dalam membantu orang, karena 5 anak saya ada itu masih butuh biaya yang sangat besar untuk pendidikannya nantinya gitu. Terus bukan masalah pendidikan aja, operasional yayasan juga sangat besar gitu. Nah, membagokannya lagi guys, ini ada bukti chat. Nah, itu bukti chat bahwa Bu RT itu ngechat admin saya dan juga nomor pribadi saya. Dia meminta uang komisi yang ada di YouTube guys. Ibu RT meminta uang komisi yang ada di YouTube karena videonya viral katanya. Saya agak bingung ya, kok semuanya seperti ini gitu. Saya niat bantu, saya niat nolong, kok jadi kayak gini ya. Yang jelas sih saya jelaskan di sini, saya garis besari di sini. Saya membantu Caca Najwa itu pure dari hati saya dan tidak ada support. Bahkan kalau kalian lihat pun penghasilan saya nggak seberapa, tapi saya bertanggung jawab terhadap Caca dan juga Najwa saat ini sampai ke depannya gitu. Makanya nanti coba kita cari tahu apa yang dimaksud dengan Bu RT minta komisi gitu. Apakah ada kontribusi kah? Ataukah ada bantuan kah? Atau seperti apa? Nanti coba kita lihat ya. Untuk kalian penasaran guys, ikutin terus guys. Assalamualaikum. Iya Bu. Iya. Maaf. Iya nggak apa-apa. Silakan masuk. Iya Bu. Maaf. Halo. Iya Bu. Iya. Halo adek ya. Bu, apa kabar Bu? Kabar baik. Oke, nggak apa-apa Bu, dibawa aja. Tadi katanya saya jemput ke sana kan? Baksonya ada Bu? Ada. Tadi ke sini. Sebentar. Coba WhatsApp ini ada sana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terus sekolahnya gimana? Lancar. Lancar, ada masalah nggak? Enggak. Caca? Enggak. Najwa? Enggak. Enggak, alhamdulillah. Banyak yang nanya nih, keadaan kalian sekarang seperti apa? Masih suka ngamuk apa enggak? Ibu gimana anaknya? Ya alhamdulillah udah banyak berubah gitu. Alhamdulillah banget. Terima kasih banyak untuk itu. Mungkin Karena udah benar-benar berubah. udah berubah. Iya berubah. Setiap Dan, harinya? setiap harinya kayak ya seperti biasa yang dulu aku seperti apa sih memaksa-maksa, sekarang enggak ya gitu. Dia udah bisa ngontrol emosinya dan ya itu tadi kalau minta sesuatu ya enggak kayak dulu lagi. Oke, bantu-bantu ibu nggak? Bantu-bantu ibu? Bantu, alhamdulillah udah mau bantu. Udah mau bantu. Bantu. Saya bilang harus bantu, harus nyoba untuk bekerja walaupun itu hanya di rumah, itu kan supaya nggak males nantinya gitu untuk bekerja apapun gitu. Saya bilang. Ini bapaknya udah datang ke sini Bu? Enggak. Oh nggak ada? Enggak ada. Oh, saya dengar ada datang ke sini enggak? Enggak datang, cuman katanya telepon apa sih WhatsApp ya tak waktu itu. Apa? Apa? Iya, Papa WhatsApp. Bilang apa? Cah, kamu viral di TikTok loh. Terus saya bilang kayak gini, aku bilang kayak gini. Iya, terus kenapa? Papa yang malu, Papa dibully sama teman-teman Papa. Ya itu kan juga salahnya Papa, Caca Mawa juga begini. Udah, habis itu dirit doang sama Papa. Nggak ngomong apa-apa lagi? Enggak. Tapi yang bener Papa suka KDR? Iya emang benar. Terus ngomong apa lagi? Udah dirit doang. Telepon nggak? Enggak, cuma WA doang. Cuman WA doang? Iya cuman WA waktu itu WA apa gitu dia. Yang tadi. Kalau ke kamu? Enggak.
Nggak ada chat, nggak ada telepon. Oh, lebih intensnya sama Caca ya? Nggak, sebelumnya sama aku, cuman kan aku blok gara-gara waktu itu Caca minta, tapi papa malah bilang jangan anggap papa ayah lagi. Minta apa? Uang sekolah? Minta uang sekolah waktu itu si Caca. Papa cuma nggak dikasih. Oke. Kalian berdua pernah pakai uang sekolah nggak sih? Dipakai salah gunakan gitu? Enggak sih. Enggak. Saya rasa kayak enggak, dia kalau minta sesuatu untuk ini ya untuk keperluan. Transparan Ya, berarti. transparan. Paling ya buat mungkin kayak buat jajan sedikit kayak gitu doang udah. Ya, aslinya ya kalau minta sesuatu ya untuk Hal yang benar-benar penting. Oke. penting Nah. aja. Nah, oke. Terus ini internet tuh udah dipasang ya? Udah. Jadi pada bulan 210.000 210.000 per tanggal berapa? per tanggal kemarin, per tanggal dipasang. Tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Udah diinfo ke Vita ya? Udah. Oh, udah di diinfo. catatannya pembayaran pertama udah aku kirim ke Kak Vita juga. Oke, maksudnya untuk nextnya biar bisa dikontrol udah diinfo ya? Udah. Oke. Ini kemarin pembayaran pertama tanggal 18 September. Oh, berarti tanggal 18 lagi ya? Oke. 18. Nah, internet ada masalah nggak? Enggak. Sekolah lancar berarti? Apa perbedaan dulu sama sekarang? Mulai dari sikap, mulai dari semua-semuanya? Kalau dulu sih ya suka maksa-maksa, terus marah-marah. Kalau sekarang udah Bisa menghandle. iya udah bisa lebih kontrol. Oke. Kemarin kalian bareng sama Kayla kan? Nah, Kayla itu diagnosanya ODGJ. Kalau kalian pure, kalian sehat gitu. Ya, jadi jangan sampai emosi yang nanti meluap-luap menjadikan kalian terkena gangguan mental juga. Gitu. Kayla kan terlihat kemarin sehat ya sama kalian kan, nggak ada masalah apa-apa, tapi ternyata sayang sekali anak umur berapa ya itu? 16 tahun, tapi kan udah terkena gangguan mental. Gitu. Ya, jadi harus banyak-banyak bersyukur. Ditambah sekarang Mas, Kayla ini ibu bapaknya nggak mau menerima. Jadi sekarang masih dalam perawatan kita, gitu. Kemarin bareng sama mereka. Gitu. Jadi belum sembuh. Belum, Bu. Kemarin masih ngamuk-ngamuk, masih marah-marah di rumah kita, jadi makanya kita bawa ke rumah sakit lagi. Ya, sekarang masuk lagi. Sekarang masuk lagi di grup sekarang. Gitu, amin. Ya makanya kalian kan sama-sama melihat kan Kayla itu seperti apa, tapi ternyata hasilnya F20 atau skizofrenia. Lebih parah ya. Iya, Bu. Itu kan awal-awalnya sama, Bu. Marah-marah juga gitu. Terus emosi tidak terkendali. Lama-lama jadi ODGJ. Gitu, oke. Mas Giri ada mau disampaikan? Iya Bu, ketemu lagi ya. Mungkin kalau dari aku sih alhamdulillah lah ya ngelihat perkembangan Caca, Najwa ya berubah banget. Kelihatannya lebih adem lah gitu kan. Kemarin tuh kayaknya hawanya panas ya. Dan bersyukur juga kamu berdua nggak sampai parah gitu kan, udah keburu diobatin gitu kan, dan ada perbaikan. Nah, terkait perbaikan itu kan yang aku dengar dari Tenovi ada bantuan lah dari Tenovi ya per bulannya untuk uang sekolah Caca sama Najwa ya. Nah, jadi mungkin di sini Ibu mau izin aku datang itu untuk meluruskan gitu kan, supaya kedepannya baik ibu dan anak-anak yang mendapatkan bantuan itu bisa menjalankan kewajibannya dan haknya, mendapatkan haknya. Begitupun juga Tenovi yang sudah membantu dengan kerelaan hati membantu, tidak merasa terbebani atau jadi berpikiran yang lain-lain gitu ya. Gitu. Nah, jadi di sini kita mau nih minta tolong ibu, kita bikinlah dalam satu tertulis
apa saja hak dan kewajiban ibu sebagai yang pihak yang dibantu oleh Tenovi, apa saja pos-posnya yang dibantu setiap bulannya, dan apa saja hal-hal yang ketika memang misalkan dilanggar atau tidak dipatuhi, kita stop. ya kemungkinan bantuannya juga akan di stop kalau seperti itu ya. Siapa Najwa, Caca ya. Jadi kalian bertiga sama ibu jadinya harus kerjasama gitu kan, karena ibu juga tetap harus realistis ya. Realistis itu gimana? Ada tidak adanya bantuan dari Tenovi ataupun siapapun gitu kan, ibu tetap harus bertanggung jawab sama anak-anak ibu gitu kan. Ibu tetap harus usahakan apapun itu kebutuhan dan keperluan anak-anak ibu. Perkara ibu dapat bantuan itu perkara lain gitu ya. Jangan jadikan ini jadi sandaran gitu ya gitu. Jadi jangan dijadikan ini sebagai satu hak yang kemutlakan ibu akan dapat gitu ya. Jadi kalau bahasa Jawanya tuh ojo dumeh, jangan mentang-mentang gitu kan. Nah, kita supaya bisa berjalan beriringan selaras sampai Caca lulus gitu, sama Najwa sampai lulus gitu kan. Karena yang kemungkinan duluan lulus yang kakaknya ya. Jadi kakaknya mungkin kan kemungkinan duluan lulus. Nah kan nanti bisa kerja dan lain-lain, bisa bantu ibu juga gitu. Jadi untuk mencapai ke situ, walaupun ya ayahnya tadi kita dengar cuman malu karena viral lah gitu-gitu ya, nggak ada tindakan apa kek gitu kan, ngirim apa kek balon maksudnya ya ada tindakannya lah gitu lah, gitu pertanggungjawaban sebagai ayah gitu kan, bukan memikirkan dirinya sendiri, oh saya malu nih dibully itu egois gitu ya. Dan ya semoga kalau kedepannya juga kalian berdua berbakti sama ibu, kedepannya nggak dapat suami yang kayak gitu ya. Jangan sampai gitu, karena panjang dampaknya. Nah jadi itu yang pertama terkait hitam dan putih bantuan dari Tenovi, nanti kita tulis ya ibu ya di sini. Lalu yang kedua perihal, oh iya, aku mau tanya Bu, pada saat kita datang pertama kali ke sini kan datang aparat setempat ya Bu ya, kasih Gaisa kelurahan. Itu hari Senin. Betul ya? Iya betul. Berarti berapa hari setelah kita datang? Hari Senin ya, hari Senin terus Senin. kita datang minggu besoknya. Oh besoknya, oh langsung satu hari. Berapa orang, berapa kali? 3 ya? 3 kali. Sorenya juga datang kok Bu langsung. Iya sore yang perempuan itu. Ibu. Oh izin mau tanya, itu waktu pada saat datang apa actionnya Bu? Apa action? Ada bantuan kah? Ada support atau ada Ya, dukungan support, berupa apa tuh? Support. Enggak ya. Omongan nasihat. aja. Oh nasihat. Nasihat ke anak terutama seperti ya bagian saya waktu itu ya nasihatin anak-anak gitu ya. Dan itu yang pagi dan siangnya enggak, hanya di luar saja sih. Di luar aja. Naik konfirmasi benar enggak anak ibu seperti ini. Oh ya benar, saya cuma mengkonfirmasi aja gitu. Dan sebagainya, cuma ngobrol-ngobrol di luar aja gitu. Oke, tapi belum ada bantuan apa gitu Enggak, Bu? enggak ada. Oh belum ada ya, nggak ada bantuan misalnya uang untuk sekolah atau perlengkapan? Enggak, belum. Oh belum, oke. Tidak tahu tapi ya belum memang. Jadi memang support secara Mental aja, ngasih semangat ya Mas ya. ya. Itu ya waktu sorenya itu datang, minggu sorenya datang. Saya tidak tahu itu dari mana ya, sore hari. Saya juga enggak banyak tanya. Tapi nggak ada bantuan juga. Enggak. Ya itu cuma tiba-tiba saya kaget aja tiba datang ke sini. Sore saya pikir itu dari Tenovi karena bebarengan waktu biasanya. Nah, kita mau klarifikasi juga nih Bu, ya kan, terkait pada saat kita mau ngebantu itu, ingat nggak Mbak, aku nggak boleh datang lagi katanya, ya kan, katanya aku nggak boleh datang lagi karena sudah ramai, katanya seperti itu. Nah makanya jujur aja, tadinya mau kita lepas ya Mas, karena kan kita bingung, kita dilarang ngebantu, sedangkan ini
kita udah niat bantu gitu Bu, kan kasihan juga Siapa yang gitu. untuk melarang? Yang kemarin Bu RT itu yang bilang nggak perlu kesini lagi kan WA ke admin katanya jangan nggak perlu kesini nggak perlu kesini lagi. lagi. Oh, malah saya nggak tahu itu. Iya, Kan akhirnya kemarin aku cerita telepon kayak Bu RT-nya. Saya telepon. Mas Kepo telepon. Iya. Kita telepon, kita sampaikan memang niat kita itu baik gitu kan, jangan halangi lah gitu. Dan ujungnya ini kita nggak apa-apa, kita Nggak sampaikan apa-apa, aja Teh, ya. sampein aja. Jadi ujungnya adalah gitu kan, Bu karena RT. Bu RT ini WhatsApp ke Teteh minta komisi atas viralnya kejadian ini gitu kan. Makanya kita juga bingung nih viral gimana sih maksudnya gitu ya. iya. Karena kan kalau memang warga mau bantu ya silakan aja. Kita pun di daerah-daerah lain ya Teh, itu warga malah banyak yang patungan untuk bantu, malah bukan Swadaya ya? swadaya, ada yang sampai bedah rumah dan lain-lain gitu ya. Tapi di sini kok kita juga kaget kan. Wah, minta komisi ya Mas? Maksudnya apa minta komisi, sedangkan Iya. memang RT, RW dan perangkat desa itu ya kegiatannya fokusnya untuk membantu warga gitu kan, bukan mengambil keuntungan lah dari sini.